Akhir hayat korban kasus Subang, Tuti dan Amalia nyatanya menyedihkan. Pasalnya ibu dan anak yang dibunuh sosok sadis itu tak bisa mewujudkan keinginannya sebelum meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia terbilang mudah. Usut sosok yang membuat mimpi Tuti dan Amalia itu tak terwujud adalah Yosef. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu nyatanya tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia di akhir hayat. Alih-alih memenuhi permintaan Tuti dan Amalia, Yosef justru menentangnya dengan keras. Sebab ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosef dan pindah ke Bandung. Hal tersebut diungkap Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini sempat curhat ke putra sulungnya, Yoris, bahwa ia ingin pindah rumah ke Bandung. Demi mewujudkan mimpinya itu, Tuti bahkan telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel sang putri. Namun sayang, keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh Yosef. Diakui Yoris, ayahnya, Yosef ingin agar istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah beralamat Desa Ciseuti, Jalan Cagak itu. Hingga akhirnya Tuti dan Amalia pun ditemukan tewas mengenaskan di rumah yang dibanggakan Yosef tersebut. Perihal kepemilikan rumah yang kini jadi TKP pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris membongkar fakta baru. Rupanya rumah yang belakangan jadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga Yosef. Rumah tersebut adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosef. Atas alasan itulah diduga Tuti ingin pindah. Sebab sertifikat rumah itu pun tidak diketahui oleh Yoris keberadaannya. Dari cerita tersebut, Leni juga membantah tudingan kepada Yoris. Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Diakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah, kubu Mimin Mintarsih membantah telah membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023. Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya. Wah, gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan 2 anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap 2 anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, Mimin Mintarsih dan keluarganya tetap kukuh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Dia pun merasa difitnah karena menjadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Mimin menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap.
Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosep, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosep CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosep dan kedua anaknya berada di rumah pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, anak Mimin, Arigi mengatakan dirinya berada di konter tempatnya bekerja saat malam kejadian. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan dua jenazah yakni Tuti dan Amalia. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan dua barang yakni gunting dan cutter. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Namun hingga kini belum diketahui apakah gunting dan cutter tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau tidak. Diketahui sebelumnya, Danu dan Banpol menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya, nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amal. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut.
Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti. Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa 2 jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan. Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef. Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan. Akhir hayat korban kasus Subang, Tuti dan Amalia nyatanya menyedihkan. Pasalnya ibu dan anak yang dibunuh sosok sadis itu tak bisa mewujudkan keinginannya sebelum meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia terbilang mudah. Usut punya usut sosok yang membuat mimpi Tuti dan Amalia itu tak terwujud adalah Yosef. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu nyatanya tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia di akhir hayat. Alih-alih memenuhi permintaan Tuti dan Amalia, Yosef justru menentangnya dengan keras. Sebab ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosef dan pindah ke Bandung. Hal tersebut diungkap Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini sempat curhat ke putra sulungnya, Yoris bahwa ia ingin pindah rumah ke Bandung. Demi mewujudkan mimpinya itu, Tuti bahkan telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel sang putri. Namun sayang, keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh Yosef. Diakui Yoris, ayahnya, Yosef ingin agar istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah beralamat Desa Ciseuti, Jalan Cagak itu. Hingga akhirnya Tuti dan Amalia pun ditemukan tewas mengenaskan di rumah yang dibanggakan Yosef tersebut.
Perihal kepemilikan rumah yang kini jadi TKP pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris membongkar fakta baru. Rupanya rumah yang belakangan jadi TKP membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023. Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya. Wah gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tarnya segera ditangkap. Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosef, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosef CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosef dan kedua anaknya berada di rumah pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, anak Mimin, Arigi mengatakan dirinya berada di konter tempatnya bekerja saat malam kejadian. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan 2 jenazah yakni Tuti dan Amalia. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan 2 barang yakni gunting dan cutter. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Namun hingga kini belum diketahui apakah gunting dan cutter tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau tidak. Diketahui sebelumnya, Danu dan Banpol menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras.
Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya, nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amel. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti. Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa 2 jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan. Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef.
Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Diyakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah, kubu Mimin Mintarsih membantah telah membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023. Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya. Wah gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan 2 anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap 2 anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, Mimin Mintarsih dan keluarganya tetap kukuh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Dia pun merasa difitnah karena menjadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Mimin menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosef, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosef CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu.
Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosef dan kedua anaknya berada di rumah. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya, nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amel. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti. Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa 2 jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan.
Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef. Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan. Akhir hayat korban kasus Subang, Tuti dan Amalia nyatanya menyedihkan. Pasalnya ibu dan anak yang dibunuh sosok sadis itu tak bisa mewujudkan keinginannya sebelum meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia terbilang mudah. Usut punya usut sosok yang membuat mimpi Tuti dan Amalia itu tak terwujud adalah Yosef. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu nyatanya tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia di akhir hayat. Alih-alih memenuhi permintaan Tuti dan Amalia, Yosef justru menentangnya dengan keras. Sebab ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosef dan pindah ke Bandung. Hal tersebut diungkap Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini sempat curhat ke putra sulungnya, Yoris bahwa ia ingin pindah rumah ke Bandung. Demi mewujudkan mimpinya itu, Tuti bahkan telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel sang putri. Namun sayang, keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh Yosef. Diakui Yoris, ayahnya, Yosef ingin agar istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah beralamat Desa Ciseuti, Jalan Cagak itu. Hingga akhirnya Tuti dan Amalia pun ditemukan tewas mengenaskan di rumah yang dibanggakan Yosef tersebut. Perihal kepemilikan rumah yang kini jadi TKP pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris membongkar fakta baru. Rupanya rumah yang belakangan jadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga Yosef. Rumah tersebut adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosef. Atas alasan itulah diduga Tuti ingin pindah. Sebab sertifikat rumah itu pun tidak diketahui oleh Yoris keberadaannya. Dari cerita tersebut, Leni juga membantah tudingan kepada Yoris. Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Diakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah, kubu Mimin Mintarsih membantah telah membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023. Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya. Wah gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut.
Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan dua anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap dua anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, Mimin Mintarsih dan keluarganya tetap kukuh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Dia pun merasa difitnah karena menjadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Mimin menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosep, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosep CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosep dan kedua anaknya berada di rumah pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, anak Mimin, Arigi mengatakan dirinya berada di konter tempatnya bekerja saat malam kejadian. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan dua jenazah yakni Tuti dan Amalia. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan dua barang yakni gunting dan cutter. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Namun hingga kini belum diketahui apakah gunting dan cutter tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau tidak. Diketahui sebelumnya, Danu dan Banpol menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya, nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amal. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker.
Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti. Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa 2 jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan. Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef. Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan. Akhir hayat korban kasus Subang, Tuti dan Amalia nyatanya menyedihkan. Pasalnya ibu dan anak yang dibunuh sosok sadis itu tak bisa mewujudkan keinginannya sebelum meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia terbilang mudah. Usut punya usut sosok yang membuat mimpi Tuti dan Amalia itu tak terwujud adalah Yosef. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu nyatanya tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia di akhir hayat. Alih-alih memenuhi permintaan Tuti dan Amalia, Yosef justru menentangnya dengan keras. Sebab ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosef dan pindah ke Bandung.
Hal tersebut diungkap Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini sempat curhat ke putra sulungnya, Yoris bahwa ia ingin pindah rumah ke Bandung. Demi mewujudkan mimpinya itu, Tuti bahkan telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel sang putri. Namun sayang, keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh Yosef. Diakui Yoris, ayahnya, Yosef ingin agar istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah beralamat Desa Ciseuti, Jalan Cagak itu. Hingga akhirnya Tuti dan Amalia pun ditemukan tewas mengenaskan di rumah yang dibanggakan Yosef tersebut. Perihal kepemilikan rumah yang kini jadi TKP pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris membongkar fakta baru. Rupanya rumah yang belakangan jadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga Yosef. Rumah tersebut adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosef. Atas alasan itulah diduga Tuti ingin pindah. Sebab sertifikat rumah itu pun tidak diketahui oleh Yoris keberadaannya. Dari cerita tersebut, Leni juga membantah tudingan kepada Yoris. Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Diakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah, kubu Mimin Mintarsih membantah telah membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023. Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya. Wah gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan 2 anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap 2 anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, Mimin Mintarsih dan keluarganya tetap kukuh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Dia pun merasa difitnah karena menjadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Mimin menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosef, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosef CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosef, Mimin,
Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosep dan kedua anaknya berada di rumah pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, anak Mimin, Arigi mengatakan dirinya berada di konter tempatnya bekerja saat malam kejadian. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan dua jenazah yakni Tuti dan Amalia. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan dua barang yakni gunting dan cutter. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Namun hingga kini belum diketahui apakah gunting dan cutter tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau tidak. Diketahui sebelumnya, Danu dan Banpol menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya, nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amel. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata.
Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti. Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa 2 jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan. Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef. Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan. Akhir hayat korban kasus Subang, Tuti dan Amalia nyatanya menyedihkan. Pasalnya ibu dan anak yang dibunuh sosok sadis itu tak bisa mewujudkan keinginannya sebelum meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia terbilang mudah. Usut punya usut sosok yang membuat mimpi Tuti dan Amalia itu tak terwujud adalah Yosef. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu nyatanya tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia di akhir hayat. Alih-alih memenuhi permintaan Tuti dan Amalia, Yosef justru menentangnya dengan keras. Sebab ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosef dan pindah ke Bandung. Hal tersebut diungkap Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini sempat curhat ke putra sulungnya, Yoris bahwa ia ingin pindah rumah ke Bandung. Demi mewujudkan mimpinya itu, Tuti bahkan telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel sang putri. Namun sayang, keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh Yosef. Diakui Yoris, ayahnya, Yosef ingin agar istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah beralamat Desa Ciseuti, Jalan Cagak itu. Hingga akhirnya Tuti dan Amalia pun ditemukan tewas mengenaskan di rumah yang dibanggakan Yosef tersebut. Perihal kepemilikan rumah yang kini jadi TKP pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris membongkar fakta baru. Rupanya rumah yang belakangan jadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga Yosef. Rumah tersebut adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosef. Atas alasan itulah diduga Tuti ingin pindah. Sebab sertifikat rumah itu pun tidak diketahui oleh Yoris keberadaannya. Dari cerita tersebut, Leni juga membantah tudingan kepada Yoris. Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Diakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah, kubu Mimin Mintarsih membantah telah membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023.
Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya. Wah gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan 2 anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap 2 anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, Mimin Mintarsih dan keluarganya tetap kukuh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Dia pun merasa difitnah karena menjadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Mimin menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosef, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosef CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosef dan kedua anaknya berada di rumah pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, anak Mimin, Arigi mengatakan dirinya berada di konter tempatnya bekerja saat malam kejadian. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan 2 jenazah yakni Tuti dan Amalia. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan 2 barang yakni gunting dan cutter. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Namun hingga kini belum diketahui apakah gunting dan cutter tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau tidak.
Diketahui sebelumnya, Danu dan Banpol menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya, nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amel. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti.
Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa dua jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan. Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef. Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan. Akhir hayat korban kasus Subang, Tuti dan Amalia nyatanya menyedihkan. Pasalnya ibu dan anak yang dibunuh sosok sadis itu tak bisa mewujudkan keinginannya sebelum meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia terbilang mudah. Punya usut sosok yang membuat mimpi Tuti dan Amalia itu tak terwujud adalah Yosef. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu nyatanya tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia di akhir hayat. Alih-alih memenuhi permintaan Tuti dan Amalia, Yosef justru menentangnya dengan keras. Sebab ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosef dan pindah ke Bandung. Hal tersebut diungkap Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini sempat curhat ke putra sulungnya, Yoris bahwa ia ingin pindah rumah ke Bandung. Demi mewujudkan mimpinya itu, Tuti bahkan telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel sang putri. Namun sayang, keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh Yosef. Diakui Yoris, ayahnya, Yosef ingin agar istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah beralamat Desa Ciseuti, Jalan Cagak itu. Hingga akhirnya Tuti dan Amalia pun ditemukan tewas mengenaskan di rumah yang dibanggakan Yosef tersebut. Perihal kepemilikan rumah yang kini jadi TKP pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris membongkar fakta baru. Rupanya rumah yang belakangan jadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga Yosef. Rumah tersebut adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosef. Atas alasan itulah diduga Tuti ingin pindah. Sebab sertifikat rumah itu pun tidak diketahui oleh Yoris keberadaannya. Dari cerita tersebut, Leni juga membantah tudingan kepada Yoris. Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Diakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah, kubu Mimin Mintarsih membantah telah membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023. Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya.
Wah gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan 2 anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap 2 anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, Mimin Mintarsih dan keluarganya tetap kukuh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Dia pun merasa difitnah karena menjadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Mimin menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosef, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosef CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosef dan kedua anaknya berada di rumah pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, anak Mimin, Arigi mengatakan dirinya berada di konter tempatnya bekerja saat malam kejadian. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan 2 jenazah yakni Tuti dan Amalia. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan 2 barang yakni gunting dan cutter. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Namun hingga kini belum diketahui apakah gunting dan cutter tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau tidak. Diketahui sebelumnya, Danu dan Banpol menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras.
Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya. Nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amel. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti. Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa 2 jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan. Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef. Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan.
Akhir hayat korban kasus Subang, Tuti dan Amalia nyatanya menyedihkan. Pasalnya ibu dan anak yang dibunuh sosok sadis itu tak bisa mewujudkan keinginannya sebelum meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia terbilang mudah. Usut sosok yang membuat mimpi Tuti dan Amalia itu tak terwujud adalah Yosef. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu nyatanya tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia di akhir hayat. Alih-alih memenuhi permintaan Tuti dan Amalia, Yosef justru menentangnya dengan keras. Sebab ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosef dan pindah ke Bandung. Hal tersebut diungkap Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini sempat curhat ke putra sulungnya, Yoris, bahwa ia ingin pindah rumah ke Bandung. Demi mewujudkan mimpinya itu, Tuti bahkan telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel sang putri. Namun sayang, keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh Yosef. Diakui Yoris, ayahnya, Yosef ingin agar istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah beralamat Desa Ciseuti, Jalan Cagak itu. Hingga akhirnya Tuti dan Amalia pun ditemukan tewas mengenaskan di rumah yang dibanggakan Yosef tersebut. Perihal kepemilikan rumah yang kini jadi TKP pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris membongkar fakta baru. Rupanya rumah yang belakangan jadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga Yosef. Rumah tersebut adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosef. Atas alasan itulah diduga Tuti ingin pindah. Sebab sertifikat rumah itu pun tidak diketahui oleh Yoris keberadaannya. Dari cerita tersebut, Leni juga membantah tudingan kepada Yoris. Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Diakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah, kubu Mimin Mintarsih membantah telah membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023. Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya. Wah, gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan 2 anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap 2 anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, Mimin Mintarsih dan keluarganya tetap kukuh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Dia pun merasa difitnah karena menjadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Mimin menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap.
Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosep, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosep CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosep dan kedua anaknya berada di rumah pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, anak Mimin, Arigi mengatakan dirinya berada di konter tempatnya bekerja saat malam kejadian. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan dua jenazah yakni Tuti dan Amalia. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan dua barang yakni gunting dan cutter. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Namun hingga kini belum diketahui apakah gunting dan cutter tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau tidak. Diketahui sebelumnya, Danu dan Banpol menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya, nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amal. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan Mimin mengaku sedih dan ngeri melihat foto korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut.
Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti. Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa 2 jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan. Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef. Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan. Akhir hayat korban kasus Subang, Tuti dan Amalia nyatanya menyedihkan. Pasalnya ibu dan anak yang dibunuh sosok sadis itu tak bisa mewujudkan keinginannya sebelum meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia terbilang mudah. Usut punya usut sosok yang membuat mimpi Tuti dan Amalia itu tak terwujud adalah Yosef. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu nyatanya tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia di akhir hayat. Alih-alih memenuhi permintaan Tuti dan Amalia, Yosef justru menentangnya dengan keras. Sebab ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosef dan pindah ke Bandung. Hal tersebut diungkap Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini sempat curhat ke putra sulungnya, Yoris bahwa ia ingin pindah rumah ke Bandung. Demi mewujudkan mimpinya itu, Tuti bahkan telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel sang putri. Namun sayang, keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh Yosef. Diakui Yoris, ayahnya, Yosef ingin agar istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah beralamat Desa Ciseuti, Jalan Cagak itu. Hingga akhirnya Tuti dan Amalia pun ditemukan tewas mengenaskan di rumah yang dibanggakan Yosef tersebut.
Perihal kepemilikan rumah yang kini jadi TKP pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris membongkar fakta baru. Rupanya rumah yang belakangan jadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga Yosef. Rumah tersebut adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosef. Atas alasan itulah diduga Tuti ingin pindah. Sebab sertifikat rumah itu pun tidak diketahui oleh Yoris keberadaannya. Dari cerita tersebut, Leni juga membantah tudingan kepada Yoris. Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Diakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah, kubu Mimin Mintarsih membantah telah membawa barang-barang milik korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Mimin, Rohman Hidayat saat dihubungi pada Rabu, 8 November 2023. Ia menyebut, kliennya tidak tahu menahu soal perabotan di rumah TKP pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Rohman, rumah tersebut dikuasai oleh anak sulung korban, Yoris. Soal barang-barang Tuti yang hilang ini awalnya disampaikan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Menurut Taufan, barang-barang yang ada di TKP mulai dari sofa dan lainnya ada di rumah tersangka Mimin, istri muda Yosef Hidayah. Diduga pasca Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu wafat, barang-barang itu dibawa oleh Yosef dan Mimin. Pemindahan barang dari rumah Mimin ke TKP itu, kata dia, untuk melengkapi proses rekonstruksi. Taufan juga menuturkan bahwa sebelumnya di TKP tampak tidak ada barang-barang milik almarhum. Ruang tengah kosong, kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Jadi disusun seperti posisi awal, ungkapnya. Sementara itu, pengacara Mimin dan Yosef justru menduga sofa itu ada di rumah Yoris sebelumnya. Wah gak ada, barang-barang itu dibawa ke rumah Yoris itu. Kuncinya aja ada di Yoris. Dia yang pegang, kata Rohman. Ia pun menegaskan bahwa sofa yang ada di TKP itu tidak dibawa ke rumah Mimin. Mimin Mintarsih tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merasa sedang difitnah. Mimin Mintarsih dan keluarganya diketahui menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan 2 anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap 2 anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, Mimin Mintarsih dan keluarganya tetap kukuh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Dia pun merasa difitnah karena menjadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Mimin menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Kelima tersangka kasus Subang memiliki keterangan berbeda soal keberadaan mereka pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2023 oleh Yosef, yang sekarang sudah ditetapkan tersangka. Diduga, Tuti dan Amalia 18 Agustus 2021 dini hari, mengenai hal ini, Danu dan Yosef CS berikan pengakuan yang tak sinkron mengenai keberadaan mereka pada 17 Agustus. Berdasarkan prarekonstruksi pada Kamis 2 November, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi berada di lokasi kejadian pada 17 Agustus 2021 malam. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan katakan kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Sedangkan Mimin katakan bahwa ia bersama Yosef dan kedua anaknya berada di rumah pada malam terjadinya pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, anak Mimin, Arigi mengatakan dirinya berada di konter tempatnya bekerja saat malam kejadian.
Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan dua jenazah yakni Tuti dan Amalia. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan dua barang yakni gunting dan cutter. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Namun hingga kini belum diketahui apakah gunting dan cutter tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau tidak. Diketahui sebelumnya, Danu dan Banpol menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Pengakuan Danu bahwa dia diperintahkan Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Kini sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi atas perintah Kanit Jatanras. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya, nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan katakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amal. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Status tersangka yang diembannya kini membuat Mimin istri Yosef bersikukuh tak terlibat dalam kasus Subang. Ibunda dari Arigi dan Abi itu ngotot bantah keterlibatannya dalam kasus Subang, namun Mimin sempat bereaksi saat ditunjukkan bukti foto oleh polisi. Dari bukti tersebut, Mimin lantas merasa iba mengetahui nasib korban pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia. Usut punya usut, dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.